never slow up, no I don't take shit, I got no. Gefloten door Omar Mohamed Al-Ali. Media Belanda Voetbal Primeur mengungkapkan bahwa selain Flamingo, ada satu nama lagi Milan Manhoef dari Stoke City yang masih berpeluang untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Ryan Flamingo memberikan komentar dengan emoji bendera Indonesia, yang langsung memicu spekulasi mengenai kemungkinan ia membela timnas Indonesia. Namun, ada satu hambatan signifikan yaitu garis keturunan yang terlalu jauh. Ryan Flamingo memiliki keturunan Indonesia melalui nenek moyangnya di Suriname, negara yang terkenal dengan komunitas keturunan Jawa. YouTuber Yusa Nugraha menjelaskan bahwa darah Indonesia dalam diri Flamingo hanya berasal dari buyutnya. Ini berarti garis keturunannya melebihi 3 generasi, yang bertentangan dengan syarat FIFA untuk perpindahan federasi. Syarat tersebut menyatakan bahwa garis keturunan harus sampai ke kakek atau nenek, bukan buyut. Oleh karena itu, kesempatan untuk Ryan Flamingo dinaturalisasi cukup tipis. Satu-satunya cara bagi Ryan Flamingo untuk bisa bermain di timnas Indonesia adalah dengan bermain di Liga Indonesia selama 5 tahun. Yusa Nugraha menambahkan bahwa jika Flamingo ingin mengenakan jersey merah putih, ia harus menunggu antara 2 hingga 5 tahun, yang jelas menjadi beban berat. Saat ini, ia bermain di Liga Elit Belanda bersama PSV Eindhoven, yang merupakan salah satu klub terbesar di Eredivisie. Turun ke level yang lebih rendah di Liga Indonesia bukanlah pilihan yang mudah bagi seorang pemain muda yang berpotensi. Dengan semua kendala ini, kemungkinan Ryan Flamingo untuk dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia tampaknya semakin kecil. Ia harus menghadapi fakta pahit bahwa impiannya untuk membela negara asal nenek moyangnya tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Bek tengah PSV Eindhoven, kemungkinan besar tidak akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia meskipun ada tanda-tanda bahwa ia ingin bergabung. Meskipun pemain berusia 21 tahun ini menunjukkan minat, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa proses naturalisasi yang diharapkan tidak akan mudah. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada matchday kelima serta ke-6. Dilansir dari laman FIFA, disebutkan bahwa skuad Garuda akan lebih dulu menjamu Jepang pada tanggal 15 November 2024. Kemudian 4 hari berselang, barulah timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi juga di laga kandang. Jika melihat dari rekor pertemuan, timnas Jepang jelas bukan lawan yang mudah buat timnas Indonesia. Tercatat, timnas Indonesia baru sekali menang dari total 5 pertandingan terakhir melawan skuad Samurai Biru. Kemenangan terakhir timnas Indonesia atas Jepang pun sudah terjadi sangat lama, yakni pada tahun 1981 di ajang persahabatan. Pada pertemuan terakhir, Jepang berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 3-1 di babak 16 besar Piala Asia 2023. Meski secara head-to-head Jepang mampu unggul atas timnas Indonesia, namun tetap saja kekuatan anak asuh Shin Tae-yong bisa membuat media lokal negeri Sakura khawatir. Salah satu media lokal Jepang, Go-NEJP, bahkan menyebut pelatih Shin Tae-yong telah membuat pernyataan seram yang jelang pertemuan kontra timnas Indonesia. Menurut laman tersebut, Shin Tae-yong telah mengetahui gaya bermain Jepang dan diprediksi bisa mempersulit timnas mereka untuk amankan kemenangan. Timnas Jepang sangat kuat, tapi saya tahu cara menanganinya. Demikian pernyataan seram pelatih timnas Indonesia asal Korea itu, ditulis judul Go-NEJP. Lebih lanjut, Go-NEJP juga mengulas sosok Shin Tae-yong yang pernah berhadapan dengan Jepang baik di level klub maupun di ajang timnas. Shin Tae-yong, pelatih berusia 54 tahun, bermain untuk timnas Korea Selatan saat masih aktif, namun bermain melawan timnas Jepang pada tahun 1997. Selain itu, di level klub, ia bermain melawan Yokohama F. Marinos di Liga Champions AFC, ditambah Go-NEJP. Saat ini, timnas Indonesia tertahan di urutan kelima klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan torehan 3 poin. Anak asuh Shin Tae-yong masih berjarak 7 angka dari Jepang yang kokoh di puncak klasemen usai tampil tak terkalahkan dalam 4 laga. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mendapat sorotan tajam dari media Jepang jelang pertemuan kedua tim di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan November mendatang. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong baru saja mengalami kekalahan menyakitkan dari Cina dengan skor 2-1 di laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah hasil imbang 3 kali, Jai Itzes dan kawan-kawan takluk dari Cina di kandangnya, membuat pasukan Shin Tae-yong gagal meraih poin penuh pertama. Atas kekalahan ini juga, timnas Indonesia tidak beranjak dari peringkat kelima klasemen grup C, mengoleksi 3 poin. Dua pemain keturunan asal Belanda, Eliano Reijers dan Mes Hilgers sudah melakukan debutnya saat timnas Indonesia bersua Bahrain. Meski begitu, pada saat kontra Cina, hanya Mes Hilgers yang diturunkan sebagai starter.
Eliano Reijers absen dari laga timnas Indonesia versus Cina. Performa pemain keturunan Eliano Reijers tak luput dari perhatian Bong Toel. Bung Toel, pengamat sepak bola nasional atau dikenal juga sebagai pengkritik keras Shin Tae-yong baru-baru ini memberikan sorotan ke Eliano Reijers pada saat debut melawan Bahrain. Dia waktu itu main setengah babak lawan Bahrain, menurut saya sih be ya, gini loh pemain bagus tuh akan langsung dapat kesan, ya ungkapnya dilansir YouTube Sport TV Indonesia. Berkaca pada Jai Itzes ketika pertama kali diturunkan dan membela timnas Indonesia, Bung Toel mengaku bahwa Jai langsung memberikan kesan. Jika Eliano Reijers merapat ke timnas Indonesia karena rekomendasi Shin Tae-yong, Bung Toel tegas menyalahkan STY atas itu. Sebagai informasi, Eliano Reijers saat ini bermain sebagai gelandang untuk PEC Zwolle di kasta tertinggi Liga Belanda yakni Eredivisie. Eliano merupakan adik dari gelandang AC Milan dan timnas Belanda, Tijjani Reijers. Pasukan Shin Tae-yong mempersiapkan dua pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain keturunan asal Belanda itu sudah melakoni debutnya saat timnas Indonesia bersua Bahrain. Sejatinya, Maes Hilger sudah menjadi sorotan media internasional sejak memutuskan akan membela timnas Indonesia. Hal ini karena nilai pasarnya di klub FC Twente di usia yang masih muda. Sosok pengkritik keras Shin Tae-yong menyoroti performa pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia, Eliano Reijers. Dia melontarkan kritiknya akan performa adik dari gelandang AC Milan, Tijjani Reijers. Juga menyentil pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia seolah menjadi permata berharga bagi pemain keturunan Eropa. Bagaimana tidak, timnas Indonesia saat ini menjadi pilihan alternatif bagi pemain Eropa apabila tidak dipanggil oleh negara kelahiran mereka. Meski fenomena pemain naturalisasi di timnas Indonesia sudah ada sejak 1950-an, namun pembahasan tersebut semakin menarik ketika skuad merah putih dilatih oleh Shin Tae-yong. Semenjak ditunjuk oleh PSSI untuk menukangi timnas Indonesia pada akhir 2019, Shin Tae-yong lantas melakukan transformasi dengan mempercayai skuadnya dihuni oleh pemain Eropa. Total ada 13 pemain Eropa keturunan Indonesia yang saat ini selalu diberikan kesempatan oleh pelatih Shin Tae-yong ke skuad Garuda. Kepercayaan Shin Tae-yong tak disia-siakan oleh pemain naturalisasi tersebut. Mereka langsung membawa timnas Indonesia mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan belum lama ini, timnas Indonesia berhasil menahan imbang tim-tim papan atas Asia seperti Arab Saudi, Australia, hingga Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, meskipun pemain naturalisasi tersebut memberikan prestasi gemilang bagi timnas Indonesia, tapi tetap saja ada suara sumbang yang justru tak mendukung pilihan STY itu. Fenomena tersebut kemudian mendapat tanggapan tegas dari legenda Jerman, sekaligus ex-pelatih Korea Selatan di Piala Asia 2023, Jurgen Klinsmann. Jurgen Klinsmann pun mendukung sikap Shin Tae-yong yang memanggil pemain naturalisasi ke timnas Indonesia karena dinilai bawa manfaat bagi sebuah tim. Pada akhirnya, ini adalah keputusan pemain dan keluarganya, apa yang ingin dia lakukan, di mana dia ingin bermain. Tapi ini bermanfaat bagi setiap program timnas, tentu saja, diujar Klinsmann dikutip dari Goal. Menurutnya, pemain naturalisasi khususnya dari Eropa bakal memberikan timnas Indonesia keunggulan ketimbang rival mereka di kawasan Asia, termasuk saat kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Jika Anda bisa mendapat pemain berkualitas, jika dia mau memilih Indonesia dan membela Indonesia sebagai negaranya, Anda akan memiliki pemain yang lebih solid dari tim-tim rival Anda, pungkasnya. Jurgen Klinsmann lantas mencontohkan Jerman, negaranya yang juga tidak jarang memanggil pemain keturunan ke skuadnya. Mereka justru keluar sebagai juara Piala Dunia. Ini adalah proses alami yang dialami banyak negara. Jerman pun juga, ada banyak sekali pemain berpaspor ganda Turki-Jerman. Beberapa membela Turki, beberapa membela Jerman dan yang lainnya juga, kata Klinsmann. Bahkan, anaknya yakni Jonathan Lee Klinsmann yang sejatinya merupakan warga Jerman malah memilih untuk membela tim junior Amerika Serikat. Itu terjadi juga di keluarga saya. Anak saya bermain untuk timnas junior Amerika Serikat, tapi dia belum bermain di tim senior. Jadi secara teori, jika dia berkembang pesat dia masih bisa membela timnas Jerman, itu khasnya. Hingga pada akhirnya, legenda tim nasional Jerman era 1990-an itu berharap jika pemain naturalisasi yang kini dipercaya Shin Tae-yong bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Jadi saya berharap, jika ada pemain yang karena ikatan emosional keluarga memilih negara Anda, Indonesia, semoga itu bisa memberikan tambahan kualitas jangka panjang bagi timnas Anda, ditutupnya. Legenda Jerman sekaligus mantan pelatih tim Korea Selatan Jurgen Klinsmann mengaku heran terhadap pihak yang menentang naturalisasi timnas Indonesia.
Jurgen Klinsmann mengatakan bahwa Jerman saja tak mempersoalkan memanggil pemain naturalisasi ataupun keturunan, termasuk ketika juara Piala Dunia 2014. Ia mengaku heran saat tahu ada pihak yang kontra ketika timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong mulai masif dalam memanfaatkan pemain naturalisasi. Bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini timnas Indonesia berada di peringkat kelima. Peringkat pertama masih dikuasai oleh Jepang yang belum kalah dalam 4 pertandingan. Kemudian di peringkat kedua ada Australia, ketiga ditempati Arab Saudi, dan Bahrain di peringkat keempat dengan masing-masing mengumpulkan 5 poin. Timnas Indonesia dan Cina sama-sama mengoleksi 3 poin, hanya berbeda selisih gol. Dengan selisih poin masih begitu tipis, terbuka peluang bagi timnas Indonesia untuk naik ke peringkat atas dan mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Namun, media Jepang tiba-tiba memberikan kabar buruk dengan munculnya ancaman baru bagi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Menurut media Jepang, Football Channel, ada salah satu tim di grup C yang sedang menambah kekuatan mereka dengan pemain naturalisasi baru. Media Jepang tersebut menyoroti langkah Cina yang mendatangkan pemain naturalisasi baru demi menambah daya serang tim. Sebagaimana diketahui, Cina baru bisa mendapatkan poin usai mengalahkan timnas Indonesia. Namun, Cina masih kalah selisih gol dan perlu melakukan upaya ekstra untuk bisa bersaing. Cina akhirnya mendapatkan 1 poin dengan memenangkan pertandingan melawan timnas Indonesia 2-1 di babak keempat, ditulis media Jepang, Football Channel. Namun, mereka berada di posisi terakhir karena selisih gol, dan timnas Cina perlu membangun kembali tim untuk pertandingan mendatang. Selanjutnya, kabar ini tentu menjadi ancaman bagi timnas Indonesia karena Cina bisa saja menggeser posisi skuad Garuda. Timnas Cina mungkin bisa meningkatkan kekuatannya dengan menyambut pemain naturalisasi baru, ditulis media Jepang, Football Channel. 2 pemain naturalisasi Cina tersebut berposisi sebagai gelandang dan punya kemampuan dalam mencetak gol serta assist. Timnas Indonesia saat ini sangat membutuhkan poin kemenangan untuk mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Dengan peningkatan kekuatan Cina, tentu bisa menjadi masalah bagi timnas Indonesia ke depannya. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong saat ini masih berjuang untuk mendapatkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia perlu mengeluarkan performa terbaiknya untuk dapat mengalahkan Jepang. Di sisi lain, mendadak pelatih Shin Tae-yong meninggalkan Jai Itzes dan kawan-kawan di tengah perlunya kesiapan matang timnas Indonesia menghadapi Jepang. PSSI pun mengkonfirmasi kepergian Shin Tae-yong di tengah persiapan timnas Indonesia melawan Jepang. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi mengatakan jika Shin Tae-yong memilih kembali ke Korea Selatan untuk sementara waktu. Sekembalinya beliau dari Korea Selatan akan dievaluasi, lagi istirahat beliau. Saya tidak tahu persis waktu kembali Shin Tae-yong. Khawatir lupa tanggal pulangnya, kata Yunus kepada awak media, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024. Pergi untuk berguru ke pelatih legenda. Kabar terbaru kepulangan Shin Tae-yong ke negaranya yakni Korea Selatan bukan untuk pelesiran semata. Melainkan, Shin Tae-yong disinyalir tengah berguru ke pelatih legenda asal Korea Selatan yakni Ho Jung-mo. Pasalnya, Ho Jung-mo memiliki rekor belum terkalahkan saat Korea Selatan bersua Jepang yang berjuluk Samurai Biru. Dalam rekor 3 pertemuan dengan Jepang, Korea Selatan di bawah asuhan Ho Jung-mo mampu mengemas 2 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Diketahui, timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan berhasil mengumpulkan 3 poin dari 4 pertandingan yang telah dilakukan. Sementara, Jepang menjadi pemuncak klasemen dengan berhasil mengumpulkan 10 poin dan menjadi tim yang belum terkalahkan dari 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara kedua tim itu terjadwal berlangsung pada Jumat, 15 November 2024. Timnas Indonesia dipastikan bakal kedatangan 1 pemain lagi yakni Kevin Dix, bek sayap FC Copenhagen berdarah Maluku. Dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, Kevin Dix datang langsung ke Indonesia untuk menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir guna membahas kesediaan sang pemain membela tanah leluhurnya. Sementara itu, setelah Kevin Dix dikonfirmasi bakal menjalani proses naturalisasi, ternyata ada 1 pemain Belanda lagi yang menyatakan siap gabung skuad Shin Tae-yong. Adalah Miliano Jonathans, winger klub Vitesse Arnhem yang punya garis keturunan Depok, Jawa Barat. Dia pun secara terang-terangan akui ketertarikannya bela skuad Merah Putih. Di masa lalu, ia mengindikasikan bahwa ia telah melakukan kontak dengan pelatih nasional Indonesia Shin Tae-yong, namun ia ingin menunda karir internasionalnya untuk sementara waktu, kata Jonathans dikutip dari ESPN NL. Dari pernyataan tersebut, pada akhirnya nama Miliano Jonathans menjadi sering dihubungkan dengan timnas Indonesia. Apalagi, dia kini menjadi top skor bagi klubnya.
Namun, salah satu media asal Belanda lainnya yakni Voetbal Primeur punya pandangan berbeda. Menurutnya, pemain yang kian dekat dengan timnas Indonesia bukan Miliano Jonathans. Bintang kelahiran Belanda berikutnya diperkirakan akan tampil untuk Indonesia. Akan menjadi yang paling keren, jika judul artikel Voetbal Primeur yang diterbitkan, Sabtu, 19 Oktober 2024. Pemain yang dimaksud ialah Jairo Riedewald, gelandang bertahan asal Belanda yang sebelumnya pernah bermain di Liga Inggris bersama Crystal Palace. Setelah 8 musim berkarier di Liga Inggris, Jairo Riedewald sekarang pindah ke kompetisi Belgia, tepatnya di klub raksasa Royal Antwerp. Jauh sebelum dirumorkan oleh media Belanda, Jairo Riedewald memang telah lama menyatakan ketertarikannya membela timnas Indonesia melalui media sosialnya. Saat itu belum ada kabar lebih lanjut lagi apakah PSSI benar-benar melakukan penjajakan dengan pihak Jairo Riedewald atau tidak. Akan tetapi, baru-baru ini media Belanda kembali mengabarkan soal proses perpindahan federasi dari Jairo Riedewald ke Indonesia. Menurut Voetbal Primeur, Jairo Riedewald kemungkinan besar bakal menyusul kompatriotnya yakni Kevin Dix untuk menjalani naturalisasi. Media Belanda mengeklaim kalau timnas Indonesia akan ketambahan pemain keturunan Eropa lagi, tepatnya untuk posisi gelandang. Hal ini secara tidak langsung menepis kabar yang menyebut jika Miliano Jonathans merupakan nama yang paling dekat untuk membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia sempat terancam tidak bisa menggelar pertandingan di tanah air karena permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain. Mereka merasa keselamatan dan keamanan terancam pemain Bahrain akibat ancaman serta dari supporter timnas Indonesia di media sosial. Supporter Garuda kecewa dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf pada laga kontra Bahrain yang berlangsung pada 15 Oktober 2024 lalu. Ahmed Alkaf membiarkan laga berlanjut hingga melewati batas waktu tambahan yang berakibat gol penyeimbang oleh Bahrain. Bahrain pun pada laga ini dikecam karena sering pura-pura kesakitan ketika Mees Hilgers CS menjatuhkannya dengan kontak sangat minim. Beberapa hari usai pertandingan, UEFA mengeluarkan pernyataan resmi dan mengecam perilaku supporter Garuda di media sosial. Oleh karena itu, mereka meminta kepada AFC dan FIFA untuk mengubah venue laga lawan Indonesia yang digelar pada 25 Maret 2025. Mereka meminta agar pertandingan dilaksanakan di luar Indonesia agar memberikan rasa kenyamanan kepada para pemain Bahrain. Sejalan dengan keinginan Asosiasi Sepak Bola Bahrain dalam memastikan keselamatan para anggotanya, terutama anggota tim nasional. Asosiasi kami sedang dalam proses menghubungi FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka tentang perilaku yang tidak dapat diterima yang telah didapat oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain mulai dari ancaman, kata-kata hinaan dan pencemaran nama baik yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota tim nasional saat bertanding di ibu kota Jakarta. Asosiasi akan mengajukan permintaan pemindahan pertandingan dari Indonesia demi menjaga keselamatan pemain dan tim nasional, bunyi pernyataan BFA dalam poin kedua. AFC pun langsung merespons keinginan ini, dan berjanji akan membahasnya dengan pihak-pihak terkait agar menemukan jalan keluar. Konfederasi Sepak Bola Asia mengetahui kekhawatiran yang disampaikan oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka menjelang pertandingan tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C melawan Indonesia yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025. Tulis AFC lewat pernyataan resminya, Jumat, 18 Oktober 2024. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar, sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring, ditulis AFC. Setelah gonjang-ganjing soal hal ini dalam beberapa hari terakhir, venue pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain terungkap. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo mengungkapkan FIFA tidak akan menggubris keinginan Bahrain. Venue pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akhirnya terungkap. Arab Saudi tengah diguncang isu pemecatan Roberto Mancini dari kursi pelatih tim asal Timur Tengah tersebut buntut hasil yang kurang memuaskan pada 4 laga awal. Tercatat, Green Falcons hanya mampu memenangkan 1 laga, 2 hasil imbang termasuk saat melawan timnas Indonesia 1-1 dan 1 kekalahan dari Jepang di jeda dengan skor 0-2. Setelah mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, para supporter timnas Arab Saudi pun berbondong-bondong menginginkan Roberto Mancini dipecat dari kursi pelatih. Bak Gayung bersambut, media Italia yakni Corriere della Sera menghubungkan Zinedine Zidane dengan potensi untuk menjadi pelatih baru Arab Saudi menggantikan Roberto Mancini. Mengetahui isu itu, Christophe Dugarry sang mantan rekan setim dan teman dekat Zinedine Zidane ikut buka suara. Dia menepis rumor bahwa Zinedine Zidane akan bergabung dengan Arab Saudi sambil merasa kesal dengan isu tentang kemungkinan tujuan tersebut.
Menurutnya, ex-pelatih Real Madrid itu tidak akan menindaklanjuti rumor untuk melatih Arab Saudi tersebut lebih jauh dan justru lebih cenderung ingin menukangi Prancis. Zinedine Zidane tidak akan pergi, dia tidak akan pernah pergi, Christophe Dugarry meyakinkan, dikutip dari RMC Sport. Jika dia harus pergi, dia pasti sudah lama berada di sana. Setelah itu, saya tidak mengerti ketika kami mengatakan bahwa itu menyedihkan bagi orang-orang. Dia menawarkan jasanya kepada tim Prancis, kami menolaknya, imbuhnya. Setelah itu, dia melakukan apa yang dia inginkan. Demi rakyat, itu tidak berarti apa-apa. Zizou melakukan apa yang dia inginkan, kapanpun dia mau, sesuai keinginannya. Bukankah itu untuk menyenangkan orang? Tegasnya menambahkan. Orang dekat Zinedine Zidane angkat suara soal isu sang mantan pelatih Real Madrid itu akan menggantikan Roberto Mancini sebagai juru taktik timnas Arab Saudi jelang menghadapi timnas Indonesia. Green Falcons julukan timnas Arab Saudi akan bertandang ke markas skuad Garuda pada leg kedua lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Duel timnas Indonesia versus Arab Saudi bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November 2024 mendatang. Timnas Indonesia sempat terancam tidak bisa mendapat dukungan langsung dari puluhan ribu pendukungnya di Jakarta karena permintaan Bahrain kepada FIFA dan AFC. Federasi Sepak Bola Bahrain meminta kepada FIFA dan AFC untuk memindahkan venue pertandingan melawan timnas Indonesia di luar Indonesia. Bahrain merasa keamanannya terancam karena mendapat serangan di media sosial oleh supporter Garuda setelah laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober 2024 lalu. Pada laga yang berakhir sama kuat 2-2 itu, supporter timnas Indonesia sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf karena dinilai lebih memihak kepada tuan rumah Bahrain. Salah satunya yaitu membiarkan laga tetap berjalan hingga menit ke-99, padahal wasit asal Oman tersebut hanya memberikan tambahan waktu selama 6 menit saja. Akibat keputusannya tersebut, Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-95 yang akhirnya menggagalkan kemenangan timnas Indonesia. BFA pun langsung mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan di media sosial oleh supporter Garuda yang diterima oleh para pemain dan staf pelatih Bahrain. Dalam salah satu poin pernyataan resmi tersebut, BFA meminta kepada FIFA dan AFC untuk mengubah venue pertandingan di luar Indonesia demi keamanan timnya. AFC pun langsung merespons keinginan dari Bahrain, dan berjanji akan membahas hal ini terlebih dulu dengan pihak-pihak terkait sebelum memutuskan. Namun, keinginan Bahrain itu gagal terwujud, karena Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo mendapat informasi bahwa FIFA menolak permohonan tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo mengungkapkan FIFA tidak akan menggubris keinginan Bahrain. Pasukan Shin Tae-yong akan tetap memainkan pertandingan kontra Bahrain di Indonesia. FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang WO, diujar Dito di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Dengan demikian, PSSI akan mendapat uang puluhan miliar rupiah dari penjualan tiket pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain di Jakarta. Kemungkinan besar, PSSI akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menjamu Bahrain karena memiliki kapasitas mencapai 78.000 kursi penonton. Mengingat akan panasnya laga melawan Bahrain, antusiasme supporter diprediksi sangat tinggi sehingga penjualan tiket pun bakal membludak. Hal ini membuat PSSI ketiban untung. Jika tidak ada kenaikan harga tiket, maka rata-rata uang yang harus dikeluarkan oleh supporter sebesar Rp550.000. Harga tersebut bisa jadi lebih tinggi. PSSI akan mengantongi puluhan miliar rupiah setelah FIFA memutuskan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 nanti tetap di Jakarta. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain dijadwalkan digelar di Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang. Namun, Bahrain meminta kepada FIFA dan AFC agar pertandingan melawan timnas Indonesia digelar di tempat netral. Alasan Bahrain menolak menghadapi skuad Garuda di Indonesia karena khawatir atas keselamatan dan keamanan pemain. Federasi Sepak Bola Bahrain dalam keterangan resminya menyebut ada ancaman dari supporter timnas Indonesia. Ancaman tersebut datang dari kekecewaan supporter Garuda usai pertandingan melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024. Pada saat itu, kemenangan pasukan Shin Tae-yong dirampok oleh wasit asal Oman Ahmed Alkaf karena memberikan tambahan waktu tidak wajar. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo memberikan kabar terbaru soal keinginan BFA. Dito menegaskan, negara akan memberikan jaminan keamanan kepada personil Bahrain ketika bertanding di tanah air. Kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia, insya Allah tidak ada ancaman keselamatan.
Pasti terjaga, ujar Dito di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Dia juga memastikan, klaim-klaim soal keselamatan Bahrain akan terancam selama di Indonesia sama sekali tidak benar. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia itu bisa kami pastikan itu tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain seharusnya tidak ada alasan, jika Menpora.